Cek. Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita Perfect World One Misi J episode ke 160 ya guys ya, bukan 160. Tipe ini teh. Nah, seperti biasa kita review dulu alur cerita di episode sebelumnya di mana Xiao telah resmi memasuki alam kuno abadi dan langsung berjibaku dengan tangga hijau kuno yang terhubung dengan berbagai dunia kecil di alam kuno abadi. Nah, begitu pertempuran jenius 3000 provinsi dimulai, aliran-aliran besar mulai kepo untuk melihat keberlangsungan acara, termasuk salah satunya menyaksikan si pendosa besar yang juga merupakan sang kaisar iblis Huang yang sebenar-benarnya adalah orang yang sama dengan pemuda batu kecil yang menggoncang alam bawah di masa lalu Xiao. Fakta ini jelas membuat semua orang di luar alam kuno abadi terbengong-bengong, tidak terkecuali bapak sama emaknya sendiri. Dan belum sampai keterkejutan mereka usai, Xiao sudah membuat tontonan baru yang tidak kalah bagong dengan menghabisi generasi pertama dari sekte Tao Naga Iblis Yaoyi dengan kekuatan dewa surgawinya. Gimana cerita selanjutnya? Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos. Melihat generasi pertama dari sektenya dihabisi sedemikian rupa, jelas saja tetua dan para tertinggi sekte Tao Naga Iblis menggeram marah di luar bunga jalan keabadian, menyayangkan betapa Yaoyi adalah jenius berbakat faksi mereka yang memiliki masa depan cerah kini harus musnah di tangan si pendosa Xiao. Sementara itu Xiao tanpa mengetahui gonjang-ganjing di dunia luar justru sibuk mengeksplorasi ingatan Yaoyi dengan metode mencari dewa dan menemukan bahwa Yaoyi sebelumnya telah menerima bantuan dari sobat Taois alam neraka yang disebut Mingtu. Informasi ini jelas membuat Xiao tertarik untuk mencari tahu juga siapakah Mingtu ini dan keuntungan apa yang akan bisa dia dapatkan dari sobat neraka si Yaoyi. Namun sebelum mulai mencari Mingtu, ada hal lain yang sudah ngebet ingin Xiao lakukan, apalagi kalau bukan mukbang naga rebus dari tubuh asli sang jenius muda sekte Tao Naga Iblis. Xiao mengeluarkan kuali emasnya untuk memasak tubuh Yaoyi di tengah mata air ilahi, membayangkan betapa nikmatnya berendam di mata air suci ini sambil nge-review jujur rasa sup naga yang dimasak dengan bumbu rahasia. Sementara Xiao mengamati tulang asli naga Yaoyi, kuali emasnya bergoncang keras menandakan bahwa masakan spesial sup naganya telah matang, membuat Xiao semakin ngiler mencium aroma nikmat dari kuali dan buru-buru membuka kuali itu untuk menemukan sejumlah besar daging dan kaldu naga yang sungguh menggugah selera. Tanpa pikir panjang, Xiao pun memulai mukbang naganya, menelan satu demi satu potongan daging naga, juga seluruh sup yang dihasilkan sampai tidak bersisa sama sekali. Sup naga ini merupakan tonik untuk memulihkan kondisi Xiao dan kini setelah seluruh luka-lukanya pulih, petualangan Xiao mencari Mingtu pun dimulai. Baru saja melihat jejak Mingtu, Xiao malah dikejutkan dengan kemunculan salah satu gebetannya di alam bawah, sang gadis Phoenix merah Hong Huang. Xiao akhirnya memahami jika sepertinya Hong Huang sedang dikejar-kejar oleh orang alam neraka dan memutuskan untuk membantu mantan gebetannya tersebut. Xiao merapal teknik Dharma kekuatan ajaib surga dan bumi dan memunculkan bayangan emas raksasa dari dirinya, di mana ternyata kemunculan bayangan itu justru membuat Hong Huang merasa terancam sebelum menyaksikan sendiri jika bayangan emas itu membantunya menghalau pengejaran Mingtu. Raksasa emas Xiao itu menyapu udara dengan tangannya, membuat kabut kelabu yang sedari tadi mengejar Hong Huang mulai menyebar dan menunjukkan wujud asli Mingtu yang merupakan sebuah penyu raksasa neraka. Mingtu langsung meraung marah melihat pemuda entah dari mana mengganggu pengejarannya, mengatakan jika dia hanya berniat untuk menghakimi pencuri obat seperti Hong Huang. Hong Huang buru-buru menyangkal tuduhan itu, di mana sangkalan Hong Huang segera dipercaya oleh Xiao yang memang sudah melewati perjalanan ribuan mil bersama si gadis Phoenix di alam bawah. Mendengar perjalanan ribuan mil di alam bawah membuat ingatan Hong Huang kembali berlabuh kepada pemuda Pakbo yang sempat mencuri hatinya di masa lalu, di mana si pemuda itu tidak lain adalah Xiao yang telah dia lihat kematiannya. Karena
Karena itulah Hong Huang langsung histeris bak melihat hantu, membuat si Hao hanya bisa menghapuskan bayangan emasnya dan bergegas mendekati Hong Huang untuk menenangkan sekaligus meyakinkan Hong Huang bahwa judul Dong Hua ini bukanlah dunia lain ataupun uka-uka. Tapi masih asyik TP-TP sama mantan gebetan. Temu kangen si Hao dan Hong Huang itu harus diganggu dengan kemarahan Ming Tu yang enggak habis pikir. Kenapa duo ABG labil ini malah sibuk PDKT dan mengabaikan dirinya. Namun sekali lagi mengabaikan penyu raksasa di sekitar mereka, Hong Huang masih sibuk mempertanyakan apakah si Hao ini beneran si Hao atau roh yang sebenarnya terafiliasi dengan Ming Tu untuk menangkapnya. Sampai membuat Ming Tu ikutan bingung bertinyi-tinyi apakah pemuda anta beranta ini beneran teman satu gengnya? Namun setelah si Hao sekali lagi menunjukkan tabiat khas dari pemuda Pak Bo yang dia kenal, Hong Huang pun akhirnya percaya 100% jika memang pemuda di hadapannya ini adalah si Hao. Meskipun dia masih tidak mengerti bagaimana pemuda itu bangkit dari kematian. Nah, berhubung sekarang sudah jelas si Hao berdiri di sisi siapa, Ming Tu pun tidak ragu lagi untuk menciptakan permusuhan. Sementara Hong Huang menjelaskan jika penyu Ming Tu telah mencuri obat sucinya, dan tidak hanya itu, orang-orang alam neraka ini juga ingin menjebak serta memburunya. Setelah memahami duduk permasalahan antara Ming Tu dan Hong Huang, si Hao pun manggut-manggut sebelum akhirnya meminta gadis Phoenix itu untuk menunggu sup kura-kura sebagai traktiran perayaan temu kangen mereka. Tidak menunggu lama sejak pertemuan antara si Hao dan penyu Ming Tu dimulai, pemuda batu kecil itu sudah mengubah penyu Ming Tu menjadi kura-kura geprek, mendaratkan beberapa pukulan penuh kasih sayang hingga membuat penyu Ming Tu menubruk tanah dengan begitu kejam. Baru setelah penyu Ming Tu dibuat babak belur itulah awan kelabu yang sebelumnya kembali muncul sebelum memperlihatkan sosok-sosok Ming Tu lain, mulai dari gurita alam neraka, gajah alam neraka, sampai dengan anjing neraka 3 kepala yang merupakan jenius alam neraka. Begitu anjing 3 kepala muncul, penyu Ming Tu, gurita Ming Tu, gajah Ming Tu buru-buru membungkuk hormat seolah menyambut pemimpin mereka dan mengadukan bahwa sebenarnya geng Ming Tu ini hanya ingin menghukum pencuri obat. Namun perburuan pencuri obat ini diganggu oleh kemunculan si Hao, dan oleh karena itulah dengan sangat terpaksa harus mengganggu anjing 3 kepala untuk memusnahkan si Hao agar mereka bisa membunuh pencuri obat suci. Berbeda dengan geng Ming Tu yang sebelumnya muncul, anjing 3 kepala ini tidak salah lagi memiliki kekuatan yang cukup luar biasa. Bahkan hembusan aura neraka yang dia bawa telah mampu menciptakan semacam ruang hampa korosi sehingga si Hao bergegas untuk membawa Hong Huang menghindarinya. Hong Huang sendiri juga terkejut melihat kemampuan anjing 3 kepala, di mana mereka bisa saja langsung mati di tempat jika ruang hampa korosi itu mengenai tubuh mereka. Namun bukannya takut atau si Hao malah menjulidi betapa buruk aura yang dipancarkan oleh geng Ming Tu hingga membuatnya hampir mengurungkan niat untuk ngajakin Hong Huang ngevlog mukbang Ming Tu. Tidak terima geng Ming Tu-nya direndahkan sedemikian rupa oleh si Hao, anjing Ming Tu pun mengajak antek-anteknya untuk menyusun formasi bendera tulang putih yang memunculkan semacam boneka tulang dengan penampilan menyeramkan turun dari langit sebelum menciptakan penghalang seperti berusaha mengurung si Hao dalam ruang neraka. Namun bahkan setelah formasi tulang putih diaktifkan, anjing Ming Tu masih belum sanggup menekan kekuatan si Hao, malah menderita serangan balik yang menyakitkan. Tidak mau bertarung sendirian, anjing Ming Tu memanggil serta 3 kroninya untuk menyerang si Hao beramai-ramai, membuat Hong Huang meneguk ludah khawatir, namun tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tahu geng Ming Tu ini lebih kuat daripada dirinya. Adegan keroyokan antara 4 dewa neraka melawan si Hao pun tidak terhindarkan lagi, dan bahkan setelah menggunakan the power of keroyokan, Ming Tu and the gang masih mengalami penggebrekan yang menyedihkan dari si Hao.
Namun meski telah dikalahkan berulang kali oleh Xiao, anjing 3 kepala dan seluruh antek-antek dajalnya itu masih tidak menyerah dan terus menyerap kekuatan formasi tulang putih untuk menghimpun serangan balasan. Berhubung orang-orang sok keras ini tidak akan pernah menyerah, Xiao pun memutuskan untuk menghancurkan poros formasinya lebih dulu. Tanpa banyak babi bu, Xiao menarik keluar tombak gunturnya sebelum melemparkan tombak tajam itu sampai menghancurkan boneka tulang menjadi berkeping-keping. Anjing 3 kepala dan ketiga antek-antek dajalnya hanya bisa terperangah melihat Xiao menghancurkan boneka tulang putih begitu saja, dan belum sampai geng Ming Tu pulih dari keterkejutannya, Xiao sudah menarik keluar pedang dan membuat gajah Ming Tu pindah alam dalam sekejap mata. Melihat satu temannya dihabisi, gurita Ming Tu pun tidak terima dan langsung menggerakkan tentakel-tentakelnya untuk menyerang Xiao. Sayangnya upaya penyerangan itu hanya berujung kepada kesia-siaan, di mana sekian detik kemudian Xiao sudah menebaskan pedangnya sekali lagi hingga membuat gurita Ming Tu menyusul temannya. Anjing 3 kepala dan penyu raksasa adalah anggota tersisa dari geng Ming Tu, dan merasakan situasi yang tidak menguntungkan ini, anjing 3 kepala dengan begitu kejam melemparkan satu-satunya rekan yang tersisa alias si penyu ke arah Xiao, membuat penyu alam neraka itu bertuburkan dengan tinju Xiao sebelum akhirnya menyusul 2 rekannya yang sudah mendahuluinya pindah alam. Saat ini anjing 3 kepala sudah begitu paham jika Xiao memanglah bukan praktisi remeh-temeh dan memutuskan untuk melarikan diri sebelum dihadang oleh tombak perang ruang hampa. Anjing 3 kepala hanya bisa menatap nanar Xiao yang muncul dari ruang hampa di depannya sebelum meminta pengampunan dari sang pendosa besar dengan bayaran. Anjing 3 kepala akan menyerahkan seluruh peluang keberuntungan yang ada di tempat ini kepada Xiao. Namun sayang peluang keberuntungan itu masih belum cukup untuk membuat Xiao berkompromi, sehingga anjing 3 kepala pun mengubah taktik dengan melakukan ancaman jika Xiao membunuhnya, maka putra dewa kegelapan pasti akan mengejarnya sampai mati. Namun putra dewa kegelapan apalah itu masih belum cukup membuat Xiao sebagai orang yang sudah pernah terlibat pertempuran melawan dewa surgawi ketika masih seorang ahli tertinggi merasa takut dan akhirnya tetap mengambil nyawa anjing 3 kepala dengan begitu mudahnya. Di ambang kematiannya, anjing 3 kepala sudah sempat mengirimkan wujud ilahi Xiao dan meminta pemuda itu untuk menunggu kunjungan dari putra dewa kegelapan yang akan menuntut balas atas kematian antek-anteknya. Berhubung putra dewa kegelapan telah disebut-sebut oleh anjing 3 kepala, Hong Huang sebagai akamsi alam atas pun berusaha menjelaskan apa yang dia tahu, di mana putra dewa kegelapan itu dikenal sebagai mayat kuno yang memiliki tubuh kuat luar biasa serta banyak kemampuan ajaib bawaan langit yang membuat eksistensinya menjadi semakin ditakuti. Mendengar itu, Xiao yang masih berusaha keras memasak gurita Ming Tu langsung terbatuk-batuk, namun bukan karena disebabkan oleh putra dewa kegelapan, melainkan karena bau busuk yang terus menguat dari tubuh para makhluk alam neraka. Dengan bau busuk semacam ini, Xiao semakin yakin jika makhluk alam neraka benar-benar hanya onggokan sampah yang mustahil untuk dimakan, sejago apapun keterampilan Xiao sebagai Master Chef Wan Misiji. Untungnya setelah dibuat hoak dengan penuh penderitaan, ada hal lain yang lebih menarik perhatian Xiao, yaitu semacam bola cahaya yang terus mengeluarkan wewangian obat memenuhi udara. Tidak hanya Xiao, bola cahaya itu juga mengundang perhatian jenius muda lain seperti Lan Yichen dan Luo Dao yang merasa si bola cahaya pasti menyimpan kekuatan besar yang tidak bisa dibayangkan. Balik lagi ke Xiao dan Hong Huang yang meskipun tidak begitu mengetahui rahasia sebenarnya dari bola cahaya, masih berusaha menjelaskan apa yang dia tahu tentang sebuah ladang abadi kuno yang berada di dekat bola cahaya tersebut. Ladang abadi kuno itu juga menyimpan banyak benda berharga, salah satunya obat suci yang sebelumnya dia temukan. Nah, karena sudah kepalang pinishirin, Xiao pun akhirnya mengajak Hong Huang untuk kembali ke ladang kuno abadi, namun bukannya menemukan bahan obat berharga atau artefak surgawi, malah tiba-tiba
Tiba-tiba saja Hong Huang menginjak semacam jebakan kuno yang membuat sebilah pedang perak melesat ke arahnya. Untungnya Xiao dengan sigap menarik tubuh si gadis Phoenix membuat pedang kuno itu terbang menembus hutan belantara sebelum akhirnya meluluh lantahkan bukit dengan kekuatan penghancur yang menakutkan. Xiao buru-buru mengaktifkan tanda mata surgawinya untuk memindai keadaan di sekitarnya dan setelah diamati-amati ternyata ladang kuno abadi menyimpan sebuah formasi sihir kuat yang akan sulit ditembus bahkan oleh dewa surgawi sekalipun. Edian, gila ya guys ya, si Hao ini kayak si Hao ini kayak Xiaoyan aja ya, bisa merobek ruang dan waktu guys sesuka hatinya. Edian sih emang ya Kang Pak Boy satu ini tuh udah ketemu aja gitu sama gebetan lamanya. Petualangan si Hao di alam kuno abadi masih akan terus berlanjut dan makin seru juga karena di episode selanjutnya sepertinya Xiao bakal terlibat baku hantam sama Lan Yichen dan Luo Dao yang nantinya malah bakal jadi pelayan barunya si Hao. Waduh, gimana tuh kok bisa-bisanya Kang Pak Boy malah nambah pelayan? Pinisirin. Nantikan terus pembahasannya hanya di Ginosis alias Cakradiva ya. Rama di sini pamit. Bye bye.